dari tahun 96 sudah mengisi serial TV. Jika dikaitkan dengan panggung politik ya, ya memang kurang panggung teh. Panggung politik ini bukan panggung menurut saya. Iya. Apa pemimpin perempuan kayaknya di Cianjur belum tahu deh. Merupakan warga Cianjur untuk pemilu 2024 nanti, 14 Februari 2024. Silakan. Wah, ini mah ntar saya kampanye. Oke. Ya pokoknya mungkin kalau untuk tadi karena diminta ya untuk warga Cianjur, fans saya, teman-teman, saudara-saudara saya yang ada di Cianjur, jangan lupa untuk konsultasi nanti di 14 Februari. Jangan lupa ke TPS, pergunakan hak pilihnya untuk bisa memilih calon perwakilan anggota dewan maupun perwakilannya semua. Nanti yang duduk di legislatif maupun eksekutif itu bisa amanah. Jadi gunakan hak pilihnya dengan cerdas supaya bisa mendapatkan perwakilan yang juga insya Allah amanah. Itu aja. Kasih. Oke, mengkampanyekan diri boleh Mas ya? Apa? Boleh silakan teh untuk mengajak untuk memilih boleh. Sudah diperbolehkan. Oke. Ya kalau untuk pribadi, mungkin seluruh warga Cianjur, saudara-saudara, teman-teman, semua sahabat-sahabat yang ada di sana, pilih saya untuk di DPRD Provinsi yang ada di kertas biru, nomor urutnya 1. Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik pada program Mata Lokal Memilih Tribun Jabar. Di hari ini, tepatnya di 22 Januari, telah hadir di studio Tribun Jabar seorang artis yang infonya saat ini akan mengikuti pertandingan di tanggal 14 Februari 2024. Ada Teh Eksanti. Halo, apa kabar Teh? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Insya Allah. Oke, baik. Di usia yang info-infonya udah kepala 5 nih ya, tapi baru sebulan yang lalu ya. Hari ini 22 Januari, 22 Desember. Iya, tadi 22 pas banget. Oke. Dari sebulan yang lalu. Lolita itu apa? Lewat 50 tahun. Oke. Lolita lewat 50 tahun. Oke. Kabarnya sehat ya, baik, dan dikenal sebagai pemain sinetron, pemain film, FTV juga mungkin ya. Yang menghiasi layar TV Indonesia. Nah, Teh, benar nggak sih kalau Teh Eksanti ini akan menjadi atau sudah menjadi calon anggota legislatif? Iya, ya Alhamdulillah mungkin ada takdir Allah juga ya yang menggiring saya jadi. Saya tadi katanya pertarungan ya, bukan pertarungan sih, ini dalam bentuk ikhtiar. Baik. Saya menamakan ini perjalanan ibadah untuk bisa mencapai lebih kemanfaatan sebagai manusia, insya Allah gitu ya. Nah mungkin kan harus lewat jalur politik. Benar sih, Alhamdulillah ini takdir Allah. Saya sampai sekarang menjadi caleg di DPRD Provinsi untuk Jawa Barat. Insya Allah ingin memberikan kebaikan lah untuk Jawa Barat. Khususnya di dapil saya, dapilnya kebetulan Cianjur. Ya. Oke, Cianjur. Kenapa nih Cianjur? Apa nih ketertarikan khusus atau mungkin sejarah khusus yang pernah Allahu alam ya. Sebetulnya kan kalau mau milih daerah pilihan itu kan harusnya yang memang lebih mudah ya. Misalnya daerah kelahiran atau memang saya orang Bandung, lama di Bandung, itu akan lebih mudah, minimal sudah punya modal dasar sosial lah ya untuk daerah tersebut. Memang sih tadinya awalnya mau di Kota Bandung atau di Kabupaten Bandung. Cuma memang ada arahan khusus yang memang untuk bisa menambah kursi dari kebetulan partai kami gitu, ada beberapa kursi yang kosong yang memang belum terisi, dan itu untuk bisa menambah kuota kursinya ya mungkin harus ditaruh caleg-caleg yang potensial di situ gitu. Jadi diarahkan di beberapa wilayah lah gitu ya kita ini. Nah, saya juga udah sempat, tapi ini bukan wilayah aku nih, gue bilang ya. Jadi aku kayaknya harus lihat dulu deh gimana karakteristik masyarakatnya, terus apakah mungkin kita diterima di sana atau enggak, terus bagaimana caranya kita untuk mensosialisasikan diri di sana gitu kan. Ya saya sempat ke beberapa titik lah ke ini, dan kebetulan
memang Cianjur itu memang ya kalau kota mah udahlah kita udah tahu lah ya, kota Bandung itu, kabupaten juga udah tahu. Cuma memang udah ada, kalau di kabupaten udah ada, jadi memang nggak terlalu diprioritaskan. Kalau yang Cianjur, kota Bandung memang belum ada kursi gitu. Dan ada beberapa daerah lagi kayak Cirebon itu juga belum, terus di Ciamis ya kalau nggak salah. Ciamis udah, tapi naik ke RI jadi kosong. Jadi memang ada beberapa yang memang kosong gitu. Jadi harus diisi supaya untuk fondasi ya. Karena insya Allah kan mungkin insya Allah nih PAN akan mengusung untuk calon Jabar 1 atau Jabar 2. Jadi harus kursi di provinsinya juga harus kuat gitu ya, supaya memudahkan nanti pergerakannya ke depan gitu. Jadi memang targetnya dari ketua DPW kita ininya menjadikan 12 kursi untuk di Jawa Barat ini gitu, untuk provinsinya. Jadi ya udah, nggak tahu kenapa saya ke Cianjur, ya akhirnya pilihannya di Cianjur. Dan memang pas saya awal banget tuh ke Cianjur Selatan yang saya datengin. Dan memang di Selatan ini banyak yang mungkin bisa untuk kita kembangkan, untuk bisa kita bangun gitu. Walaupun mungkin di tengah, di utara juga sama ya. Cuma di selatan memang, karena mungkin saya pertama datang ke selatan gitu. Dan mungkin kalau diurut-urut ke atas, ya mungkin saya ada bukan sesepuh mungkin ya, nenek buyut saya ada pernah tinggal di sana dan punya aset di sana. Asetnya berupa sawah lah ya, memang kan kalau Cianjur ini sawah ya gitu. Jadi mungkin mungkin di situ. Makanya begitu saya juga ke Sukabumi gitu ya, nyobain juga main ke Sukabumi, ke beberapa tempat yang lain. Terus akhirnya ya Allah tetapkan mungkin hatinya untuk di Cianjur tetap berjuangnya gitu. Ya mudah-mudahan mungkin ini nggak cuma gue milih di sini, enggak, tapi mungkin memang Allah yang menggerakkan hati saya untuk tetap di situ. Oke, baik, Teh. Partai Amanat Nasional sering diplesetkan Partai Artis Nasional ya, karena memang cukup banyak ya artis-artis Indonesia yang masuk di dalam Partai Amanat Nasional ini. Dari segi artis, baik itu penyanyi, ya, pemain musik dan sebagainya, kalau datang ke daerah untuk kampanye, pasti diminta nyanyi, ya. Kalau dokter, terkadang memberikan fasilitas cek kesehatan gratis. Nah, kalau artis nih, pemain film dan pernah nggak sih dapat pengalaman mungkin disuruh ngapain sih gitu? Enggak lah. Sepertinya disuruh acting atau gimana? Enggak sih. Cuma alhamdulillah setiap kita turun ke masyarakat bersosialisasi, ya mungkin keartisan kita itu memudahkan kita untuk berjumpa dengan mereka gitu. Mungkin kalau caleg lain yang bukan notabene artis mungkin harus effortnya lebih ya. Kalau kita mungkin cukup bilang, ya artis mau datang nih gitu, mau ketemu enggak gitu. Jadi orang-orang berkumpul itu memang mau ketemu sama artis gitu. Walaupun misalnya artisnya bukan penyanyi, notabene misalnya kayak saya nih pemain sinetron. Saya biasa di sinetron kan kayak suka nangis, suka sedih, suka kasihan lah. Enggak juga orang nggak disuruh nangis ya. Enggak ya. Enggak sih, coba mereka dengan ketemu, ngobrol gitu, terus ya sharing lah ya, sharing apa yang mungkin mereka harapkan, dan mungkin mereka juga pengen tahu nih artis tuh benar-benar mau memperjuangkan aspirasi mereka atau cuma ya gitu doang gitu ya. Tapi kalau memang kita bisa menyampaikan dengan baik dan mereka paham apa yang ingin kita usahakan nantinya, ikhtiarkan nantinya ke depan kalau kita menjadi anggota dewan, ya mereka juga insya Allah hatinya tertaut sama kita. Oke, baik. Kalau dari catatan yang kami baca-baca ya dari berbagai sumber itu Teh, dari tahun 96 sudah mengisi serial TV dan sudah muncul juga beberapa film sebagai pemerannya dan FTV yang mungkin puluhan ya, mungkin puluhan FTV. Oke, jika dikaitkan dengan panggung politik ya, ya. Emang kurang panggung Teh. Kan tadi saya bilang, panggung politik ini bukan panggung menurut saya. Kalau politik itu kita di mana-mana juga kita berpolitik, mau di rumah, mau dimanapun lah ya, untuk istilahnya kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi kalau di politik ini mungkin kemanfaatan kita lebih banyak. Kita nggak sendiri, kita berjamaah untuk bisa membuat kebaikan gitu. Kalau sendiri misalnya kayak nolong orang aja ya. Kalau kita sendiri kan batasnya cuma sedikit. Tapi kalau misalnya kita ada di dalam,
itu kan kita bisa menolong masyarakat Jangkauannya luas. lebih luas lagi ya. Pahala kita lebih banyak gitu. Itu. Jadi bukan panggung menurut saya sih ya. Oke. Bukan jadi memang ini mungkin di usia saya yang udah nggak muda lagi gitu ya. Tapi masih terlihat muda. Alhamdulillah, Iya. amin, masya Allah. Inginnya sih bisa menambah ATM buat pulang gitu. Jadi Oke. mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan ini. Wallahu alam takdirnya gimana nanti ya. Kita mah ikhtiar aja. Cuma saya melihatnya ini salah satu ada nilainya untuk bisa kita membuat kemanfaatan dan mungkin yang tadi saya bilang bisa menambah apa namanya rekening ATM kita untuk pulang gitu. Oke. Dengan cara ya makanya kita memang ya saya selalu bilang ke masyarakat, doakan ya kalau seandainya ada takdirnya saya jadi, didoakan juga supaya bisa amanah, istiqomah, dan dijauhkan dari hal-hal negatif dan bisa terus bisa semuanya terarah dari arahannya Allah gitu supaya apa yang mereka harapkan bisa kembali lagi ke mereka dengan baik. Oke, baik. Teh terjun dalam dunia politik ya, masuk partai politik dan sekarang menjadi calon legislatif. Itu sejak kapan? Mulai melirik dan mungkin dilirik juga sama partai politik. Sejak kapan Teh? Sebenarnya periode lalu sih sudah mulai. 2019. Cuma kalau misalnya saya sendiri berketertarikan serius, memang di tahun ini. Tahun ini. Ya. Oke. Awal masanya dari itu. Kebetulan kan saya juga ada niat lah ya, niat bukan inilah ya. Sebetulnya pribadi itu sih. Saya punya pesantren. Saya ingin membesarkan itu. Awalnya sih dari situ. Itu pun saya membuat di situ itu dalam konteks yang lingkungannya awalnya tidak kondusif, tapi alhamdulillah sekarang kondusif. Nah, saya ketemulah sama bupati saya di wilayah itu, saya bikin dia cerita, Teteh kalau ya maksudnya kalau mau lebih bagus, lebih ini lagi cari kemanfaatan yang lainnya supaya jadi nggak membantu pondok saya aja, tapi bisa membantu pondok-pondok yang lain misalnya. Bisa membuat masjid bukan cuma saya saja, tapi bisa membantu yang lain juga. Misalnya kalau di Cianjur ya bisa juga berbuatnya lebih banyak lagi. Dan ternyata kan nggak cuma itu aja. Kalau kita menjadi anggota dewan itu, banyak hal gitu ya. Dari pendidikannya, sosialnya mereka, kesehatannya mereka, ataupun apapun yang mereka butuhkan. Infrastrukturnya misalnya, kalau misalnya di wilayah tersebut kan. Pariwisatanya, ekonominya bangkit kan. Yang terbantu banyak, bukan cuma kita aja. Oke. Ya banyaklah masyarakat gitu. Baik, artinya nanti kalau diizinkan untuk duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat, ya apa nih kira-kira yang program yang linear nih, yang segaris dengan profesi dari Teh Eksanti? Kalau profesi saya sebenarnya saya akunting. Jadi background pendidikan ya, maksudnya? pendidikan saya akunting. Jadi kalau saya ngelihatnya Allah menakdirkan kita itu nggak bisa cuma satu aja yang harus kita spesialisasikan. Jadi perjalanan saya jadi artis ya, pekerja seni lah saya bilang. Saya selalu bilang, saya tuh kuli seni lah ya. Kalau di sinetron tuh kan jamnya malah lebih panjang dari kalau yang kuli pabrik apa segala. Tidak ada jamnya ya. Tidak ada jamnya gitu ya. Jadi lebih banyak lah. Dan setelah saya turun ke lapangan, itu banyak hal yang harus kita perbuat. Jadi ya tidak menutup kemungkinan karena kita orang seni, ya pasti seni juga kita sentuh. Tapi yang lainnya yang ada di masyarakat itu juga harus kita perbaiki dan kita bangun lah ya. Jadi memang harus menyesuaikan. Dan misalnya saya berjalan selama pergerakan ini ya. Pergerakan ini kita sosialisasi udah dari mulai Desember lah ya. Itu banyak hal yang kita temuin di lapangan gitu. Jadi masing-masing kecamatan atau masing-masing desa itu beda-beda gitu. Banyak aspirasinya lah ya saya sebut ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Misalnya kayak di tengah, di utara, di selatan, itu kebutuhannya beda. Jadi mungkin dengan ilmu saya yang sedikit ini ya, bisa Allah sempurnakan untuk bisa mengakomodir itu semua. Jadi prioritasnya mungkin mana yang lebih membutuhkan, mana yang harus bisa kita dahulukan, itu yang kita lakukan itu sih kalau saya. Jadi nggak bisa sesuai background saya misalnya. Tidak bisa hanya fokus pada itu saja ya. Misalnya, saya mau seni budaya aja. Tapi kalau kita lihat di lapangan kebutuhan mereka apa? Kan beraneka ragam ya. Jadi memang kita harus bisa memanage itu semua supaya semuanya adil, merata, dan bisa maju sama-sama makmur semua gitu. Jadi kalau bisa sih semua bisa kesentuh dan bisa berkembang gitu. Kalau saya harapannya. Tapi kan kita juga
punya keterbatasan ya, nanti mungkin bakal sesuai dengan apa ya, sesuai dengan program apa yang ada. Saya kan belum tahu nih, saya belum jadi anggota dewan ya. Nggak tahu nanti di sana tuh seperti apa. Cuma kan kalau saya berada di lapangan melihat gitu ya, kita nggak boleh mengkotak-kotakan gitu. Jadi memang kita harus bisa ngeblend ke semua. Kalaupun misalnya nanti saya berada di komisi yang tidak bisa mengakomodir semua, saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang ada di komisi yang lain gitu. Jadi bisa mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Itu sih kalau menurut saya. Baik, Teh. Pekerja seni ini cenderung dipandang sebelah mata nih bagi yang terjun ke dalam dunia politik. Tapi kenyataannya banyak politisi-politisi yang dari dunia seni ini jadi ketua partai, jadi pengurus-pengurus di daerah, nah gitu. Kalau dari Teh Santi sendiri nih, siapa nih yang menjadi role modelnya atau mungkin belajarnya ke siapa nih tentang dunia politik ini? Sebenarnya banyak mungkin ya kita bisa belajar dari kan sekarang dunia ada di genggaman tangan kita ya. Kita dengan klik sedikit aja banyak hal yang bisa kita lihat, kita pelajari gitu. Tapi kalau orang terdekat sama saya sekarang ini mungkin Teh Desi, karena Desi Ratnasari. saya kan dekat sama beliau. Jadi kalau ada apa-apa saya suka komunikasi sama dia. Tapi teman-teman yang lain juga helpful ya, yang sudah menjadi politisi seperti Primus. Terus juga ya ketum kita juga terbuka banget. Kita WA apa dia langsung bisa jawab gitu. Terus sekjen kita juga Pedi Suparno. Ya semualah. Kebetulan di rumah kita nih yang PAN ini semuanya bisa silaturahimnya baik. Jadi apapun yang kita sampaikan didengar dan bisa memberikan solusi yang terbaik gitu. Baik. Mau ilmu, yang paling penting kan ilmu ya. Buat kita yang awam terjun di politik ini kan terjun dalam hal misalnya kita belajar di lapangan. Kadang-kadang kan kalau politik tuh dinamikanya banyak. Jadi memang kita harus ya berkomunikasi lah, bertanya dengan orang yang memang sudah di dalam gitu. Ya kalau ada kondisi seperti ini, isunya begini tuh harusnya seperti apa misalnya kayak gitu. Tapi beda karakter setiap daerah itu pasti beda. Jadi solusinya pasti berbeda. Oke, baik. Mungkin se-Indonesia atau se-Jawa Barat ya. Se-Indonesia kita katakan hampir rata-rata mengenal Cianjur, Kabupaten Cianjur ya. Nah, dari sudut pandang Teh Santi sendiri nih, ya, Cianjur itu kan kalau dibilang kecil juga enggak, kalau gede banget juga enggak, tapi kalau dijalanin lumayan juga ya Teh. Lumayan, medannya lumayan. Medannya lumayan. Nah, yang pertanyaan saya nih Teh, apa nih dari sudut pandang Teh Santi ini keunikan atau keindahan yang mungkin masih banyak orang yang belum tahu tentang Cianjur setelah masuk ke masyarakat bersentuhan langsung? Kalau masyarakatnya karakteristiknya mereka welcome sama siapa aja. Kalau daerahnya uniknya memang kalau di tengah sih karena dia kota transit ya, jadi hiruk pikuknya ya seperti pada umumnya. Utara juga kan udah perbatasan dengan mau ke Jakarta, ke Puncak juga seperti itulah, masih enggak. Tapi kalau selatan memang unik banget. Kalau saya bilang waktu pas awal datang sini virgin banget ya. Daerahnya, pariwisatanya kalau dikembangkan ini bagus banget. Terus hasil daya ininya juga kayak perikanan. Berarti harusnya kaya banget ya? Kaya banget. Kayak perhutanan, pertanian, perkebunannya itu kalau dikelola dengan baik itu Masya Allah gitu ya. Terus masalahnya cuma di sana itu kan jauh ya. Jauh dan memang ya kalau jalan utamanya sih sekarang udah mulai dibagusin ya. Cuma kan kalau yang masuk ke dalamnya itu masih Masya Allah gitu ya. Udah naiknya begini gitu ya. Udah gitu jalannya batu-batu gitu ya. Jadi kita effortnya lumayan gitu kalau misalnya masuk gitu. Nah itu ya perlu effort yang lumayan untuk bisa mengembangkan itu gitu. Tapi kayak pantainya itu bagus banget gitu. Terus udah sampai ke sana Teh? Udah. Saya udah kekursukan Kadituk Hadi lah judul. Luar biasa. Cianjur Teh. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya saya cinta sama Cianjur. Masyarakat Cianjur juga bisa jatuh cinta sama saya gitu ya. Karena kan kita kalau mau berbuat sesuatu untuk satu wilayah, kalau wilayah itu tidak mensupport kita juga nggak ada gunanya ya gitu. Jadi ini harus berkolaborasi dan kolaborasi dengan semua gitu ya.
Jadi kalau misalnya di selatan itu, kalau menurut saya ya yang tadi dibilang ya paling unik di sana. Oke. Karakteristik masyarakatnya juga berbeda dengan yang di kota Hmm. dan di utara gitu. Oke. Di sana tuh karena mungkin jauh ya, jadi kalau didatangin itu seneng banget Baik. gitu. Terus apalagi kalau kita ngasih hiburan, waduh, masya Allah gitu ya. Dan di sana itu ya cuma itu aja kekurangannya, karena jadi satu kampung dengan kampung yang lainnya tuh bisa jauh gitu. Ya. Jadi kita takes time lah untuk bisa. Jadi nggak mungkin bisa kita kedatangin semua gitu. Jadi paling ya 1 hari aja, kalau misalnya saya di kota bisa dapat 1 hari bisa 10-12 titik. Kalau di sana paling banyak cuma 7 titik sehari. Hanya 7 titik. Ya, itu juga kalau ada yang agak deketan. Kalau agak jauhan paling 5. Udah apalagi sekarang dengan hujan ya. Dengan hujan perjalanannya itu nggak mudah gitu kan. Ada licin lah, ada macam-macam lah gitu. Karena ya memang terjal dan jalannya kecil kadang-kadang kalau yang masuk-masuk ke dalam itu gitu. Oke. Teh, dari tadi Teh Santi ini membahas tentang Cianjur Selatan ya. Berarti artinya banyak kekayaan tersembunyi ya mungkin di dalam sini. Nah, bagaimana Teh Santi ini untuk merespon tentang isu pemekaran Cianjur Selatan ini? Iya, bagus sih kalau emang mau difokuskan ya. Kalau mekar berarti kan dia punya anggaran tersendiri untuk bisa mengembangkan wilayahnya. Kalau saya mah ya setuju aja kalau itu terjadi. Memang udah mulai kan ada titik nol. Cuma kan masalahnya dalam bentuk anggaran dan apa sih istilahnya kalau bahasa politiknya itu belum terakomodir dan terrealisasi dengan belum tersusun juga lah, terlatih ya. Gitu. Dan memang harus mempunyai blueprint yang memang keren kan untuk bisa mengembangkan itu dengan membuat RAB-nya gitu. Tapi insya Allah sih kalau memang betul-betul sampai terjadi itu, ya Masya Allah sih kalau memang betul-betul dibangun ya, bisa menjadikan maju dan ekonominya juga bangkit dan juga masyarakatnya juga bisa lebih baik. Oke, berarti setuju ya kalau misalkan setuju ya. Itu aja. Tujuannya untuk lebih baik. Iya, untuk lebih baik ya. Oke. Untuk wilayahnya itu bisa berkembang lebih baik kan, karena dia bisa mengatur sendiri kan kalau sekarang memberatkan yang pusat kan. Yang Cianjurnya. Kalau ini kan kalau memang nanti bisa punya sendiri kan dia punya anggaran sendiri, apa yang mau diprioritaskan lebih bisa maksimal mungkin. Oke. Dan mungkin untuk bisa mendatangkan investor juga mungkin lebih mudah. Oke. Baik, ini Teh Santi ya Tribuners fokus banget ya tentang Cianjur nih ya. Banyak ngomong ya. Masa Allah sangat hatam kayaknya tentang Cianjur ini. Jangan-jangan untuk eksekutif juga sedang dipersiapkan itu. Aduh. Untuk bupati isu-isunya gimana nih? Amin. Yang berkembang. Nggak tahu sih. Gimana menanggapinya? Kalau kita saya sebagai masyarakat, sebagai manusia sih hanya ngikutin takdirnya Allah gitu ya. Kalau memang ada takdirnya ke sana, terus memang masyarakat percaya, ya itu sih itu udah jalannya gitu. Tapi nggak pernah memang gitu enggak sih. Tapi ya itu jalanin aja. Bukan ambisi yang dikeluar-keluar ke orang dari sekarang ya, bukan ya? Enggak sih. Insya Allah aja kalau memang ada takdirnya, terus memang misalnya saya dianggap mampu ya, wallahualam. Tapi kayaknya pemimpin perempuan kayaknya di Cianjur belum tahu deh. Apakah diterima apa enggak kan juga belum tahu itu. Oke, Jadi, mungkin ya sekarang legislatif aja dulu ya. Oke, ini fokus untuk pengabdian di legislatif ya DPRD Provinsi Insya Allah Jawa Barat. Kalau memang Allah bilang harus di eksekutif untuk bisa lebih baik lagi memberikan kemanfaatan, yaitu ya berarti ada tugas lain dari Allah ya. Untuk bisa itu ya saya harus jalankan. Tapi ya Allah saya mohon dibantu ya. Seizinnya saja ya. Ya, supaya saya bisa mampu untuk bisa memegang amanahnya gitu aja. Oke, dan tetap sehat. Ya, itu yang paling penting itu yang paling penting. Oke. Untuk kesana kemari nih ya. Gimana nih masalah stamina nih Teh? Mungkin ya sudah hal biasa ya, streaming atau stripping untuk beberapa episode film, sinetron dan sebagainya. Tapi ada yang pindah-pindah tempat, ada yang dalam satu tempat untuk penggarapan satu film misalkan seperti itu. Nah, untuk masa-masa kampanye ini gimana nih untuk kesana kemarinya, staminanya seperti apa nih? Atau
olahraganya cukup atau Nah. tidurnya kurang atau gimana nih? Kalau tidur pasti kurang. Kalau olahraga justru perjalanan ini jadi olahraga. Oke. Karena kalau Karena ada pilnya ya. iya, kan dapilnya jauh-jauh tuh, dan kita kadang nggak masuk mobil, kita harus jalan kaki jauh gitu. Iya. Kadang jangankan kalau hujan nih, payung aja nggak masuk. Kalau misalnya lewat-lewat gang, kayak di kota aja Iya, gitu, iya. bisa harus miring-miring. Jadi memang ya masuk-masuk ke dalam itu kan kita jalan lumayan. Jadi kalau misalnya udah selesai nih, satu hari berapa titik, nyampe ke rumah, alhamdulillah. Jadi ya itu olahraganya. Karena kalau olahraga menyempatkan kayak biasanya misalnya kita seminggu berapa kali, ya susah kan di sana. Iya. Mau nyari gym, mau senam gitu, ya paling ya olahraga sendiri aja gitu. Tapi berjalan kaki mungkin dalam satu Ya. hari, dalam seminggu juga udah Ya, tiap ribuan hari langkah. lah kita jalan pasti. Tiap hari ya? Ya, kadang kalau misalnya saya ngeri, saya nggak berani naik motor, saya jalan gitu. Misalnya masuk ke dalamnya tuh udah disiapin motor buat jemput kita. Cuma kadang-kadang saya jalan aja lah gitu. Jadi ya itu lumayan sampai keringetan. Udah gitu Cianjur kan kalau di kota ya nggak dingin kan, Iya, panas. iya, iya, Jadi pasti kita benar. keringetan. Oke. Baik, kalau ke daerah-daerah nih, mungkin sampai ke pelosok-pelosok itu orang-orang pada kenalnya apa sih teh? Dengan nama Eksanti dikenal kah atau dengan nama apa, sebutan apa nih dari masyarakat yang ditemui? Iya, kadang ada yang misalnya nggak tahu nama, tapi tahu ini kayaknya pernah lihat di mana, kadang gitu. Tapi ada juga yang memang, oh ini mah ini ya Ibu Pintu Berkah, Ibu Indosiar oke. gitu. Karena kan terakhir ini saya lebih banyak di FTV kan. Stripping agak saya kurangin karena ya dengan perjalanan politik ini kan agak sulit. Kalau stripping saya nggak bisa kemana-mana kan, Iya. harus di Jakarta terus jadi tahanan kota. Wajib lapor lagi. Kalau itu harus izin gitu kan, kayak sekarang nih saya ada satu program yang memang insya Allah sih buat Ramadan. Tadinya juga sempat nggak akan diambil gitu, cuma karena ini buat Ramadan dan memang waktu syutingnya nanti untuk runningnya itu setelah saya pemilu, ya saya ambil gitu. Cuma kan tetap aja misalnya kita syuting nih kemarin harus bikin dulu 3 episode awal gitu untuk mereka preview. Saya kan harus meninggalkan dapil gitu. Yeah. Terus ada saya izin lagi misalnya buat tanggal berapa, tetap harus bilang kan ke produksi gitu. Saya ini nih mau balik lagi ke dapil, jadi harus menyesuaikan tetap gitu. Jadi diambil ya karena ini memang berhubungan dengan Ramadan dan memang pemainnya juga orang Cianjur insya Allah gitu ya. Jadi insya Allah bisa menambah suara. Oke. Siapa teh? Lesti. Wow. Ya. Lesti ya. Ya jadi syutingnya kebetulan juga yang jadi besan saya juga istrinya orang Cianjur gitu. Terus Lesti anak saya juga Cianjur Selatan gitu ya. Mudah-mudahan ya insya Allah, ya Allah nggak tahu ini jalannya aja mungkin ya. Tiba-tiba ini yang tadinya saya pikir nggak mungkin terrealisasi, saya syuting untuk stripping Ramadan karena masih hektik kan saya ini. Tapi Allah mudahkan jadwalnya, saya bisa gitu. Jadi ya jalanin aja lah. Jadi saya sekarang nggak berani, gimana Allah aja. Oke, berarti artinya Lesti dalam peran itu sebagai anak harus mengabdi kepada ibunya ya. Membantu ya. Harus mengabdi. Nanti ya, tolong ya ibu ya. Pokoknya saudaranya gitu. Iya. Nah pokoknya selama pergerakan dan ikhtiar ini, setiap ketemu orang pasti kan orang Cianjur ya, pasti otomatis kita bilang Cianjur ya, titip ya gitu, pasti gitu. Tetap mensosialisasi. Udah kayaknya udah ini deh, udah kebiasaan gitu, jadi pasti gitu. Berarti nanti di bulan puasa itu akan tayang. Tayang. Nggak ada hubungannya sih, kan puasa udah selesai kita pemilu. Oh iya. Cuma Sinetron ya? Iya. Oke. Berarti sedih-sedih juga nggak itu nanti teh? Ataupun dengan pengharapan atau gimana? Sayangnya sih enggak. Cuma memang ini cerita ini memang kenapa saya agak lebih banyak pinginnya syuting ini karena judulnya aja Aku Mencintaimu Karena Allah. Wow. Dari judul aja udah gitu ya. Gitu. Terus pas saya baca ceritanya, saya waktu itu baru baca episode 1. Masya Allah bagus gitu. Terus yang kedua ketiga mah pasti ngikutin kan. Terus lihat pemainnya juga. Terus udah gitu saya sih lebih ke ini insya Allah jadi dakwah gitu. Ya gimana, saya kan jadi ibu ya, ibu yang bisa menyemangati anak, memberikan nasihat, bisa memberikan nasihat sama jangan sama ya, supaya anak itu bisa berbesar hati dan bisa melalui rumah tangganya dengan baik, walaupun misalnya namanya rumah tangga kan pasti kita ada aja ya. Gitu. Itu sih peran ibu sih lebih ke
di sini perannya aku. Ya, baik Teh. Koreksi kalau salah ya. Di 2015 Teh Santi ini mendirikan komunitas artis penggiat halal ya. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan ini dengan perhatian Teh Santi ini terhadap UMKM? Ya, khususnya untuk di wilayah Cianjur. UMKM di Cianjur ini banyak ya, dan memang kebetulan bupatinya juga memang penggiat juga untuk UMKM. Jadi kalau nggak salah menargetkan berapa ribu UMKM untuk bisa berkembang di Cianjur. Jadi pas saya masuk ke sana pun emang diawali dengan UMKM. Jadi kita tuh dari awal yang pendekatannya UMKM ya. Dari UMKM. Jadi memang niat kita juga nanti ke depannya juga ingin bisa mengembangkan UMKM di Cianjur. Jadi berhubungan semua lah, tapi kan banyak juga yang belum. Kalau halal sekarang sih insya Allah lebih mudah ya, tapi BP POM-nya yang agak kesulitan untuk UMKM gitu. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan bisa ada kemudahan-kemudahan kalau memang UMKM. Tapi kan memang ada standarisasi ya. Ya kita mungkin harus ada pendampingan buat mereka, terus harus bisa memberikan ilmunya juga supaya BP POM-nya itu bisa agree gitu cepat ya. Karena kan semua juga nggak ada yang instan gitu. Tapi kalau sekarang mereka kesulitan akar kesulitannya itu ya kita cari, dan kita ya itu mungkin harus pendampingan. Baik. Artinya saat ini UMKM yang diperhatikan oleh Teh Santi dan tim tentunya akan mudah untuk proses mendapatkan sertifikat halal ya. Untuk di Cianjur. Insya Allah kan sebetulnya sekarang ini semua udah by digital ya. Mau izin mau apa, cuma nah ini masalahnya kan mungkin di daerah itu belum melek teknologi. Jadi digitalisasi itu memang perlu. Jadi ya kita share ilmu aja sih sebetulnya, share ilmu ke teman. Saya juga bukan orang yang pintar, maksudnya cuma share aja. Saya juga kan memang saya juga salah satu UMKM juga gitu. Jadi saya sedikit banyaknya sudah mengalami hal itu. Jadi kita sharing aja sama mereka, memberikan ilmunya, terus juga ada pendampingan lah. Cuma dengan ya kondisionalnya kita lah ya. Nah nanti pengennya sih nanti ke depan bisa melek digital, terus mereka bisa berusaha tanpa harus keluar uang banyak misalnya, ataupun waktunya juga bisa maksimal untuk di rumah tapi dia tetap bisa menghasilkan sesuatu dari rumah gitu. Karena kebanyakan mereka ini ada passion di usaha tapi nggak tahu cara memulainya, atau sudah ada yang memulai tapi untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal itu masih belum. Jadi kan mereka masih yang jualannya door to door gitu, atau misalnya offline gitu. Nah kita kasih pendampingan untuk bisa untuk jualan online gitu, nanti kita bantu untuk bikin webnya, terus juga ya lebih ke situ sih, lebih untuk bisa mengembangkan ekonominya mereka lah. Untuk bisa, kalau saya kan banyaknya ibu-ibu nih ya, temannya emak-emak lah ya. Mama kan biasanya ada yang ya kalau yang suaminya cukup mapan kan enak ya tinggal begini aja. Tapi saya lebih pengen itu gimana caranya supaya kita bisa menjadi tangan di atas gitu. Atau kalau misalnya bisa membantu perekonomian keluarga, atau memang kita punya keinginan sesuatu itu tidak merepotkan suami misalnya gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa walaupun sedikit tapi kita bisa mendapatkan penghasilan, dan kita kalau kumpul-kumpul itu ada manfaatnya, nggak cuma ngobrol-ngobrol ngegosip aja gitu. Kayak gitu sih. Baik ya, jangan jadi ibu-ibu gosip ya. Ya, jadi tapi jadilah ya bukan berarti kalau mereka yang tidak tertarik dengan usaha ya nggak apa-apa juga kan, bisa ngaji, bisa ada ilmu yang didapat dari hasil kita ngobrol kumpul ngobrol itu. Ketemu saya juga sama ya, jadi taklim lah gitu. Jadi saya juga taklim ke mereka juga maksudnya sharing lah. Karena kalau misalnya kita bismillah berjalan ya, saya ketemu sama di sini di Tribun gitu. Saya juga kan ini lagi istilahnya dalam bentuk inilah taklim juga nih di Tribun, gimana nih, wah hebat nih, banyak ternyata kan dari tadinya koran bisa berkembang, Masya Allah gitu ya. Siapa tahu saya juga nanti punya ya. Jadi memang setiap langkah, setiap itu insya Allah ada sesuatu yang kita dapatkan gitu. Mau ilmu, mau manfaat, mau apapun. Ya, semua politisi pasti optimis, ya pasti punya rasa optimis untuk bisa menang, ya.
Nah, seandainya tidak menang, ya, seandainya tidak menang, kita berandai-andai. Bagaimana dengan program-program? Apakah akan diwariskan ke siapa? Atau mungkin akan kapok, akan cabut dari dunia politik, akan kembali lagi ke menghiasi layar televisi? Kalau menghiasi layar TV kan emang nggak ditinggalin. Sekarang pun masih jalan. Masih berjalan ya? Masih jalan. Mungkin nanti kalaupun insya Allah ada takdirnya jadi juga mungkin nggak ditinggalin, tapi menyesuaikan waktunya. Gitu. Nggak ada yang ditinggalin sebenarnya. Kalaupun misalnya nanti dibilang takdirnya ternyata bukan di situ tempatnya, ya kalau memang yang masih bisa diusahakan dijalankan, kita jalankan. Misalnya kayak saya membuat rumah kreatif, ya itu tetap aja mungkin dijalankan. Karena kan mungkin nanti saya tinggal, kalau bukan saya yang jadi anggota dewannya, saya tinggal berkolaborasi dengan teman-teman yang memang punya passion atau punya ketertarikan untuk membantu masyarakat di situ. Tidak tertutup kemungkinan juga mungkin ini program kan sebetulnya udah jalan ya, tinggal dikembangkan. Pasti pada maulah bantuin gitu untuk masyarakat situ kalau untuk rumah kreatif. Tapi kalau misalnya untuk kemanfaatan yang lain kan kalau memang Allah tidak takdirkan di situ ya mungkin manfaatnya bukan di situ, tempat lain gitu kan nggak tahu ya. Gitu. Jadi jalanin aja gitu. Oke, baik, terakhir nih Teh. Apa pesan-pesan dari Teh Sakti khususnya untuk warga Cianjur, fans-fans yang merupakan warga Cianjur untuk pemilu 2024 nanti, 14 Februari 2024. Silakan. Wah ini mah, ntar saya kampanye, nggak apa-apa ya. Ya pokoknya mungkin kalau untuk, tadi karena diminta ya, untuk warga Cianjur, fans saya, teman-teman, saudara-saudara saya yang ada di Cianjur, jangan lupa untuk konsultasi nanti di 14 Februari, jangan lupa ke TPS, pergunakan hak pilihnya untuk bisa memilih calon perwakilan anggota dewan maupun perwakilannya semua. Nanti yang duduk di legislatif maupun eksekutif itu bisa amanah. Jadi gunakan hak pilihnya dengan cerdas supaya bisa mendapatkan perwakilan yang juga insya Allah amanah. Itu aja. Kasih. Oke, mengkampanyekan diri boleh Mas ya? Apa? Boleh silakan Teh untuk mengajak untuk memilih. Boleh. Sudah diperbolehkan. Oke. Ya kalau untuk pribadi, mungkin seluruh warga Cianjur, saudara-saudara, teman-teman, semua sahabat-sahabat yang ada di sana, pilih saya untuk di DPRD Provinsi yang ada di kertas biru, nomor urutnya 1. Coblos di Eksantinya di tanggal 14 Februari ya. Salam. Oke, siap. Terima kasih Teh. Sehat selalu, sukses. Ya. Oke, baik Tribuners, itu tadi perbincangan saya dengan Teh Eksanti, merupakan caleg dari Partai Amanat Nasional yang akan mengisi dunia politik khususnya untuk wilayah Cianjur, untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Semoga sukses. Amin. Dan selalu sehat. Amin. Baik. Ya, itu tadi Tribuners. Demikian untuk program. Oke, demikian untuk program Mata Lokal Pemilih Tribun Jabar. Saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Oke. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.